Selamat berjumpa dan salam bahagia. Saya Pras, putra Pak Kasur nomor 4. Saya sekarang lagi berada di Jawa Tengah karena besok tanggal 4 Juli kami akan ziarah ke makam orang tua saya, yakni Pak Kasur dan Bu Kasur. Biasanya saya selalu bersama kakak saya, adik saya, dan keluarga besar putra-putrinya Pak dan Ibu Kasur. Namun hari ini saya bersama seorang tokoh nasional yang juga seorang psikolog sahabat anak. Siapa yang tidak kenal dengan Kak Seto? Selamat sore Kak Seto. Ya, selamat sore Kak Pras. Dan saya juga ditemani oleh seorang jurnalis sahabat anak, begitu ya? Besti, I love you. Asik. Ya, Kak Arul. Kak Arul. Jadi luar biasa. Bukan Aril, Arul. Arul. Siap. Ya, siap. Jadi luar biasa, kami keluarga Pak Kasur sangat berbangga hati dan sangat merasa terhormat bisa bersama dengan Kak Seto dan Kak Arul. Terima kasih, terima kasih. Baik Kak Seto, mungkin hari ini saya akan coba berbincang Kak Seto ya. Yes. Saya selaku putra Pak Kasur demikian bangganya Kak Seto bisa turut bersama kami. Saya ingin bertanya sedikit Kak Seto. Sosok Pak Kasur Kak Seto, itu kira-kira di mata Kak Seto itu seperti apa? Dan kemudian kira-kira apa pengaruh dari seorang Pak Kasur sehingga Kak Seto sekarang menjadi orang yang sangat terkenal di dunia anak-anak dan menjadi tokoh nasional di Indonesia. Silahkan Kak Seto. Baik, ya. Ya, Pak Kasur di mata saya, beliau adalah guru besar saya. Artinya saya bisa begini itu karena beliau, karena mengikuti keteladanan beliau, contoh-contoh beliau, didikan beliau, sehingga akhirnya saya memutuskan ingin seperti Pak Kasur juga yang menekuni atau konsisten berada di dunia anak-anak. Dan ini juga sesuai dengan amanat beliau kepada saya, pesan penting yang diberikan pada tanggal 23 September tahun 1970 yang lalu. Jadi sekitar 53 tahun yang lalu. 53 tahun yang lalu. Ya. Nah, beliau waktu itu, saya waktu itu kan sudah sebagai asisten beliau, artinya ya membantu mempersiapkan segala macam untuk kegiatan anak-anak. Waktu itu saya sedang berada di tingkat 2 rumah di Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2 ya. Itu waktu saya membereskan angklo, menyusun, membersihkan, beliau menepuk punggung saya di belakang. Dek, tolong dengarkan. Kalau saya mati, beliau mengatakan begitu. Tolong adik yang bisa melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Itu kata tulis saya ingat sekali karena saya selalu rajin mencatat. Waktu itu punya buku harian tanggal 23 September itu kira-kira siang hari sekitar jam-jam setengah 2 siang begitu. Dan itu saya camkan betul sehingga akhirnya berbagai pengalaman saya mungkin tawari jadi politisi, jadi anggota kabinet atau di DPR dan sebagainya. Saya selalu mengatakan saya ingat pesan guru besar saya supaya saya bisa melanjutkan perjuangan beliau mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Jadi beliau adalah guru besar saya, kemudian idola saya juga, dan di mata saya contoh yang selalu beliau teladankan adalah sabar menghadapi anak-anak, konsisten menekuni di dunia anak-anak, dan juga kreatif menghadapi anak-anak. Kreatif dengan ide-ide, dengan lagu-lagu, dengan berbagai cara-cara di mana untuk mendidik anak supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang optimal menjadi manusia unggul di masa depan. Ya, begitu Kak Seto. Terima kasih. Jadi mungkin sosok Pak Kasur adalah pencinta anak, juga pencipta lagu anak, dan juga menginginkan anak Indonesia itu
menjadi pandai sesuai di negaranya, negara Indonesia. Jadi Pak Kasur memang seorang yang berwawasan nasional ya Kak Seto ya, kalau boleh dibilang seperti itu. Baik, terima kasih Kak Seto. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi. Saya mau ke Kak Arul. Kak Arul, apa kabar? Sehat selalu, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Kakak sehat ya? Alhamdulillah Kak, sehat. Kak Arul, gimana Kak? Kak Arul kan sebagai jurnalis yang bergerak di bidang anak atau gimana Kak Arul? Tumbuh kembang dan pengasuhan anak, Kak. Jadi jurnalis dalam bidang tumbuh kembang Dan pengasuhan anak, Kak. Betul, Kak. Kak Arul, karena topik kita membicarakan sosok Pak Kasur, di generasi Kak Arul nih, apakah seorang Pak Kasur itu pertama, bagaimana kira-kira masyarakat generasi Kak Arul itu masih dikenal atau bagaimana, dan apa yang bisa diambil dari kiprah Pak Kasur di masa lalu? Silakan Kak Arul. Tentu saja senang sekali. Kak Seto apa kabar? Kak Baik, Seto, alhamdulillah Kak sehat Arul. selalu. Kalau Kak Seto punya guru besar Pak Kasur, berarti Arul juga punya guru yang sangat ramah, humble, dan kita muliakan Kak Seto. Terima kasih. Pada saat kemudian bercerita Arul menjadi jurnalis, tentu saja persoalannya kan adalah bagaimana tumbuh kembangnya Arul. Teman-teman sekalian, saya masuk PAUD. Saya dari TK dari kecil dan besar di TK Pertiwi, di Impres PAM di Kota Makassar, dan saya masih ingat TK-nya, dan saya pernah kembali ke sana Kak Seto, menemui guru dan lain sebagainya, sekedar untuk bernapak tilas. Dan memang pada saat itu saya sudah diperkenalkan lagu-lagu dari Bapak dan Ibu Kasur. Ya. Dua mata saya, ya kan, kebunku dan sebagainya, Kebunku, ya. gitu kan. Sayang Dan, semua. Iya, sayang semua. Dan itu kemudian menghidupkan masa-masa kecil saya. Dan tentu saja ini menjadi satu catatan yang penuh kenangan manis, ya, bahwa saya tumbuh kembang bersama dengan lagu-lagu Pak Kasur. Dan yang sangat kita kita cintai dan kita sayangi, saya bersama dengan Kak Seto membuat Radio PAUD. Oke. Dan pada saat saya membuat Radio PAUD ini, saya bersama dengan teman-teman di Koalisi Anak Madani yang paling tidak bisa merangkum lagu dan kemudian dongeng dari Bapak dan Ibu Kasur, serta berhasil memvisualkan dalam bentuk komik. Dan Radio PAUD itu streaming online dengan Kak Seto punya lagu, dongeng dan sebagainya. Itu akhirnya menghiasi aktivitas saya, aktivitas saya sebagai seorang aktivis dan jurnalis. Jadi sekali lagi Pak Kasur menjadi panutan dan role model saya, walaupun tidak sempat hidup semasa beliau, tetapi buku beliau walaupun sudah lawas di perpustakaan, tapi sempat kita baca. Ya. Jadi kalau misalnya saya ditanya sebagai jurnalis, saya pernah menggagas dengan Kak Seto, bolehkah mengajak keluarga besar The Kasur Institute untuk mencetak ulang buku-buku daripada Pak Kasur, kemudian merekam ulang semua lagu-lagu dari Bapak dan Ibu Kasur. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih. Jadi sosok Pak Kasur itu melalui lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Kasur dan Bu Kasur itu banyak menginspirasi anak-anak, karena memang Pak Kasur, Kak Seto menciptakan lagu. Saya sebagai putranya juga baru tahu, Kak Seto, luar biasa, bahwa bapak saya menciptakan lagu itu lagu edukasi. Jadi benar-benar lagu yang diciptakan untuk pendidikan anak, dan saya baru tahunya terlambat sekali. Karena saya justru mencoba untuk memainkan lagu ayah saya
liriknya sederhana, mudah diingat anak, lompatan nadanya itu ceria, dan seterusnya lah. Dan ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Misalnya kita kasih contoh ke Arul ya, Kak Seto ya, lagu Sayang Semua, mungkin sampai sekarang masih dikenal ya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Itu nilai moralnya luar biasa. Padahal kalimat di situ itu mungkin terdengar sederhana. Iya, sederhana, ya, tapi dalam sekali. Dalam sekali. Ya, nah, betul. Itu saya baru ternyata luar biasa isi dari lirik itu. Betul. Dan yang luar biasa juga itu tidak ada huruf R-nya loh, Kak Seto. Gitu ya. Tidak ada huruf R-nya. Satu-satu aku sayang ibu tanpa R. Dua-dua aku sayang ayah tanpa R. Satu, dua, jadi anak nggak cedal, nggak begini ya. Jadi memang seperti disampaikan Kak Arul juga, lagu-lagu ternyata sangat mempengaruhi pendidikan anak usia dini. Oke, Kak Seto, Kak Arul, terakhir nih. Ada pesan apa dari Kak Seto dan Kak Arul terhadap kami selaku putra putri dari almarhum Pak dan Bu Kasur yang sampai sekarang masih menjalankan yang pernah dibangun oleh almarhum Pak dan Bu Kasur, yakni sekolah taman kanak-kanak. Jadi namanya TK Mini Pak Kasur, karena ada Pak Kasurnya di situ, menghormati nama beliau sebagai pencetus dan ide dari metode-metode yang ada. Kira-kira Kak Seto bisa memberi pesan wejangan mungkin kepada kami. Ya, saya juga mengenal putra putri Pak Kasur pada waktu saya juga berguru kepada beliau juga sudah kenal. Jadi saya juga belajar banyak pada waktu itu ada Mas Masur almarhum, kemudian juga Mbak Nining ada ikut hari ini. Pokoknya semua kakak-kakak ini saya juga bersahabat dan juga banyak menimba ilmu dari semuanya. Tapi yang ingin saya pesankan, ya mohon, ini kan peninggalan bersejarah dari seorang tokoh yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Dari bapak dan ibu itu sudah menyatu menjadi duit tunggal semacam itu. Nah, mungkin juga bersama dengan beberapa tokoh sahabat anak, mungkin mohon diperjuangkan untuk bisa mengusulkan kepada DPR untuk menjadikan Pak Kasur ini sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional di bidang pendidikan anak-anak, karena cara beliau mengajar dan sebagainya itu benar-benar tidak ada kekerasan, ramah anak, kemudian juga membuat anak-anak tumbuh dan berkembang secara lebih optimal dan sebagainya. Nah, ini yang perlu terus dipertahankan, dan beliau juga termasuk salah satu pelopor adinya pendidikan anak usia dini. Ya. PAUD itu sebelum betul itu. Jadi sebelum itu beliau sudah memulai dengan istilah waktu itu kebun kanak-kanak. Betul. Kemudian juga ada TK Mini dan sebagainya, itu dirintis dalam suasana yang penuh persahabatan dengan anak-anak. Jadi Pak Kasur ya sudah memulai. Kalau sekarang ada Kak Arul sahabat anak, sekarang ya Pak Kasur dulu sahabat anak. Kalau mendidik tidak ada kekerasan, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, yang layak anak, beliau sudah merintisnya sejak dahulu. 50-an. Ya, dan itu selalu juga dipesankan kepada saya dan saya teruskan perjuangan ini. Jadi itu saya kira mohon terus konsisten bisa diperjuangkan agar Pak Kasur sebagai salah satu dan Ibu Kasur sebagai pahlawan nasional pendidikan lah, itu khususnya pendidikan anak usia dini. Dan terus dipertahankan juga kegiatan di 4 TK Mini Pak Kasur ini. Bahkan siapa tahu juga bisa dikembangkan di berbagai kota yang lain. Kalau sekarang sudah ada di Bekasi, mungkin juga ada di Jakarta, nah, mudah-mudahan di kota-kota lain yang ingin juga melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Kasur dan Ibu Kasur, mudah-mudahan bisa terus diperjuangkan semua oleh putra-putri beliau dan mungkin juga cucu-cucu beliau nantinya. Baik, Kak Seto, terima kasih banyak atas masukan atau kesan dan pesan untuk kami. Terima kasih sekali lagi, Kak Seto. Kak Arul gimana, Kak Arul? Saya mendukung sekali. Terharu dan bangga.
Kak Seto mendedikasikan sudah 53 tahun. Pada saat beliau menjadi pelopor usulan semua organisasi termasuk LPAI dan Koalisi Anak Madani, kami sudah berjalan, Mas Pras. Tentu saja ini menjadi berita gembira pada saat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, Kak Seto, bisa menjadikan Bapak dan Bu Kasur ini sebagai pahlawan nasional. Apakah itu datangnya dari Jawa Tengah atau dari DKI Jakarta? Karena posisi belakangan sampai beliau meninggal adanya di DKI Jakarta. Walaupun dimakamkan di tanah kelahiran beliau, di Serayu Larangan. Pada saat beliau menjadi pahlawan nasional seperti yang Kak Seto sampaikan, kategori tumbuh kembang dan pengasuhan anak, Kak Seto, berarti kita punya panutan. Bukan hanya pahlawan di revolusi fisik, Mas. Bukan cuman pahlawan yang kemudian dikenal dari beberapa daerah, tetapi dunia pendidikan seperti yang Kak Seto sampaikan. PAUD ini penting. Basic yang selalu diagung-agungkan oleh Kak Seto. Apabila anak-anak kita sudah melewati fase PAUD, artinya secara motorik dan secara semua hal yang sifatnya pendidikan, ya kan, tentu digenapkan oleh pendidikan usia dini, sehingga tidak salah Pak Kasur sebagai dan Bu Kasur sebagai Bapak PAUD Indonesia. Hal yang tadi sudah saya sampaikan, mohon keluarga mengizinkan kami, para stakeholder, para yang menjadikan beliau sebagai panutan, dengan adanya The Kasur Institute, Kak Seto, kita bisa merekap ulang, mendigitalisasi pikiran beliau dalam bentuk MP3 atau MP4 gitu kan ya. Video-video beliau yang ada di TVRI kita ini ulang ke YouTube channel seperti podcast hari ini, dan ini akan punya manfaat, Pak. Dicontoh oleh PAUD semuanya. Beliau menjadikan Ki Hajar Dewantoro, Kak Seto, dengan taman siswa, dan itu sudah kita mulai di UNJ dengan Prof. Komar, dan sangat senang sekali. Semangat dan selalu jaya buat TKM ini, Pak Kasur. Terima kasih, Kak Arul. Jadi terima kasih sekali lagi, Kak Seto. Terima kasih, Kak Arul. Jadi bincang singkat kita ini semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sama-sama, Mas Pras. Jadi begitu bincang singkat kami bersama Kak Seto dan Kak Arul. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa dan salam bahagia. Yeay. Terima kasih. Siap. Arul, Mas Pras. Terima kasih. Jika berwenang kan ku beri